Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahid ahadu fardus samad. Allazi lam yalid wa lam yulad bimalakutis samawati wal ardi tawahhad. Wassalatu wassalamu ala habibi Muhammad qaidin badri wa uhad wa ala alihi wa sahbihi ruka'i wa sujad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya hormati, yang sama-sama kami hormati Bapak dosen pengampu kita, khusus untuk matkul akhlak tasawuf, yaitu Bapak Al-Ustaz Samsudin MPD, dan yang sama-sama saya hormati dan muliakan serta banggakan teman-teman seperjuangan khususnya kelas B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulaifi. Saya dari semester 3 kelas B Prodi Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Mataram. Di sini dalam video kali ini saya akan membahas atau memperdalam lagi, dan lebih tepatnya memperluas pembahasan dari video yang telah dibuat oleh saudara kami yang bernama saudara Imron Ahmad Ropi, yaitu teman kelas saya juga. Di sini saya akan membahas terkait apa yang dibahas oleh saudara kami, yaitu Imron, tentang bagaimana dia menjelaskan suatu buku yang berjudul Akhlak Tasawuf yang ditugaskan langsung oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Samsudin. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena ini adalah video ketiga dari tugas yang diamanahkan kepada kita semua dari Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Samsudin MPD, dalam matkul akhlak tasawuf. Jadinya dalam pembahasan video yang disampaikan oleh saudara Imron Ahmad Ropi, di sana dia membedah atau meringkas atau menyimpulkan atau memperdalam buku yang berjudul Akhlak Tasawuf, dan lebih tepatnya dia mendapatkan bab kelima. Namun buku ini perlu kita ketahui, buku ini berjudul Akhlak Tasawuf yang dikarang oleh Bapak Dr. Andus Said dan kawan-kawan. Langsung saja, dalam buku ini, dalam video yang telah ditampilkan oleh saudara Imron, di sana dia menjelaskan bahwa dalam buku ini pengarang sangat mudah atau sangat luas membahas tentang apa itu tasawuf dalam buku tersebut. Beliau membahas tasawuf secara rinci dan sederhana yang dapat kita yang sangat mudah bisa dipahami oleh para pembacanya. Langsung saja, dalam pendahuluannya dikatakan bahwa saudara kami mengatakan bahwa dalam buku itu penerbit menyimpulkan bahwa di dalam tasawuf itu kita menemukan 3 problematika dalam tasawuf. Yang pertama, atau aspek-aspeknya yang terdapat dalam tasawuf itu ada 3. Yang pertama al-hub, yaitu cinta, dan yang kedua al-fana, ketiadaan diri, dan yang ketiga itu al-ma'rifah, yaitu perkenalan, mengenali atau pengetahuan. Itulah yang dibahas dalam tasawuf. Namun dalam video kali ini saya akan lebih menjelaskan atau memperluas lagi terkait apa yang disampaikan oleh saudara Imron, yaitu pada buku ini dia mendapatkan bagian bab kelima yang judulnya Tarekat dan Tasawuf.
Sebelumnya, di video-video sebelumnya, saya sudah menerangkan bahwa itu apa tasawuf dan apa tarekat. Karena bagian yang saya dapatkan dengan bagian yang Imron dapatkan itu sangat berhubungan, yaitu terkait tasawuf dan tarekat. Tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri atau mendekatkan spiritualan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita mendekatkan diri, itu ilmu tasawuf. Sedangkan tarekat itu adalah cara-cara praktis atau cara mengaplikasikan ilmu tasawuf tersebut. Itu yang disampaikan oleh saudara Imron, simpelnya atau secara sederhananya. Jadinya dari pembahasan yang disampaikan oleh saudara Imron itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa tasawuf itu adalah ilmunya, sedangkan torekot itu adalah cara kita menggunakan ilmu tasawuf tersebut atau cara mengaplikasikan tasawuf tersebut. Seperti contoh, di dalam tasawuf kita diajarkan bagaimana cara kita mengetahui Tuhan, bagaimana cara kita mengetahui Sang Pencipta, bagaimana cara kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan ulama fi ba'dil adillah atau qaul ulama mengatakan, dalam Al-Mahfuzat mengatakan, atau ahli-ahli filsafat mengatakan bahwa mangkana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, dia mengetahui dirinya, maka secara otomatis dia mengetahui siapa Tuhannya. Itu adalah kata-kata tasawuf. Bagaimana cara kita mengetahui siapa Tuhan kita dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mendekatkan diri baik secara batin ataupun zahir. Sedangkan cara mengetahui diri kita itulah yang dinamakan torekot. Cara kita mengetahui diri kita. Itu secara simpelnya. Dan juga pernah dikatakan bahwa contoh ilmu tasawuf. Pernah dikatakan oleh para ulama mengatakan bahwa jikalau Anda ingin mengetahui siapa Tuhanmu, maka lihatlah ciptaannya. Dalam statement ini bisa kita ambil pelajaran bahwa setiap yang bisa kita lihat ciptaan tersebut, apapun yang tercipta, apapun sebuah bentuk atau apapun itu sudah menandakan bahwa kita sudah melihat sebagian dari Tuhan. Makanya itu adalah ilmu tasawuf, cara mendekatkan diri kita. Dan adapun tarekat itu metode atau cara mengaplikasikannya, contohnya dengan cara berzikir, cara latihan bernapas dalam zikir, cara kita beribadah yang lebih khusus lagi, karena torekot itu diambil dari kata tarekat itu diambil dari kata toriqatun yang artinya jalan. Pernah dikatakan seperti yang disampaikan oleh ustaz saya dulu di semester 1 yang bernama Ustaz Syarifuddin. Beliau mengatakan kepada kami ketika beliau mengajarkan tentang ilmu nahwu, apa perbedaan dari torekot dan syariat. Torekot artinya jalan, sedangkan syariat artinya jalan juga. Di mana letak perbedaannya? Jadinya beliau menjelaskan secara makna saja, secara perkata, makna arti dari perkata saja. Syariat itu artinya jalan, namun perlu digarisbawahi, syariat ini digunakan pada jalan yang umum atau jalan yang besar. Jalan raya, taruhlah jalan raya. Sedangkan torikot itu jalan yang khusus, lebih khusus. Jadinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa jalan raya itu, jalan besar itu bisa dilalui oleh semua orang. Baik itu pejalan kaki, pesepeda, puso, truk, motor bisa dilewati.
jalan yang besar itu. Sedangkan tarekat jalannya khusus, kita taruhlah jalannya khusus itu jalan 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 simpel, terobos, intinya jalan khusus intinya. Nah, kita tidak akan menemukan jalan khusus itu jikalau kita tidak pernah melewati jalan besar. Jadinya orang yang bertarekat itu pasti sudah melakukan syariat. Itu yang disampaikan oleh ustaz kami, yaitu Ustaz Syarifudin pada semester 1. Langsung saja untuk memperdalam lagi bagaimana kita memahami terkait hubungan tasawuf dan tarekat. Sebenarnya tasawuf dan tarekat ini tidak ada bedanya. Karena yang dua ini saling mendukung satu sama lain antara tasawuf dan tarekat. Dan tujuannya sama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang terakhir terkait tentang adanya Allah. Kita yakin ada Allah. Misalkan kita ditanyakan, apakah Allah itu ada? Ya, ada. Lalu buktikan di mana Allah tersebut. Kan kita bingung. Bagaimana kita menganalogikan di mana Tuhan tersebut. Kita berani mengatakan Allah itu ada, sedangkan kita tidak bisa membuktikan bahwa di mana Allah itu. Kalau memang kita sudah berani mengatakan bahwa Allah itu ada, lalu buktikanlah mana letak Allah. Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana cara kita menjawab? Nah, jika kita tidak memiliki bekal tasawuf atau kespiritualan, kedekatan diri kita kepada Tuhan, otomatis kita tidak bisa menjawab atau menganalogikan bagaimana kita menafsirkan atau bagaimana kita menjelaskan terkait pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Itulah gambaran dari tasawuf dan tarekat. Jadinya kesimpulannya adalah saudara Imron Ahmad Rofi itu menjelaskan bahwa apa itu tasawuf, apa itu tarekat, bagaimana hubungan tasawuf dan tarekat, dan apa perbedaannya. Dan yang tiga ini sudah saya jelaskan secara rinci tadi, apa itu tasawuf, apa itu tarekat. Jadinya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan jikalau ada kesalahan. Saya sangat minta maaf karena peribahasa Arab mengatakan laqad yurjali bur'un wala bur'un majarahal lisan ma'asalamatul insan fi hibzil lisan. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah melukai hati entah kemana untuk diobati. Mungkin akhirul kalam, sekian dari saya terkait apa yang disampaikan oleh saudara Imron Ahmad Rofi. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.